Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Sahabat-sahabat Alliance Partner Indonesia yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, sudah selayaknya menjadi kalimat pembuka mengawali tausiah bukber kita pada sore hari ini, yang mana dengan ungkapan syukur tersebut menjadi pertanda bahwa kita masih menyadari kedudukan kita sebagai seorang hamba yang hingga saat ini masih menerima beraneka ragam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk nikmatnya, bagaimanapun cara nikmat tersebut sampai kepada kita, hingga berapapun jumlahnya, yang pasti setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi role model, yang telah menjadi panutan terbaik, ya, yang jaminannya ketika kita mengikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Oke teman-teman Alliance Partner Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amarahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra asyakar fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, dan ini tidak akan ditemukan kecuali hanya pada diri orang-orang mukmin. Apa yang membuat istimewa kedudukan orang mukmin itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah ketika dia dilanda sesuatu yang tidak mengenakan, musibah dan lain sebagainya, maka ia bersabar. Ya, namun ketika ia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, maka ia bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dari hadis ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa salah satu karakter dari seorang mukmin adalah senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak ada respon yang lebih tepat ketika kita menerima beraneka ragam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bersyukur. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepada aku, dan janganlah engkau menjadi atau mengkufuri nikmat-nikmat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, sebutlah namaku, niscaya aku pun akan mengingatmu, kata Allah. Mengingat, para ulama tafsir mengungkapkan bahwa maknanya di sini adalah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ingatlah aku sewaktu engkau lapang, ingatlah aku sewaktu engkau sehat, ingatlah aku sewaktu kamu kaya. Nanti aku akan mengingatmu di saat engkau dalam keadaan sempit, di saat engkau dalam keadaan sakit, di saat engkau dalam keadaan miskin." Jemaah bukber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyak di antara kita ya justru ingatnya kepada Allah hanya dalam keadaan kesulitan, ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kere, lagi dalam keadaan diteror pinjol mungkin, ya. Itu baru ingat Allah tuh. Ya Allah, bebaskanlah aku dari cengkraman pinjol ini. Ya baru ingat Allah pada saat dalam keadaan demikian. Padahal sebagaimana terjadi sebelumnya bahwa kita harus mengingat Allah SWT justru di saat kita dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan kaya, dalam keadaan kelapangan hidup, dan Allah pun akan mengingat kita ketika kita dalam keadaan kesulitan hidup.
Hadirin jamaah bukti yang dirahmati Allah SWT, syukur juga bermakna menggunakan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan tujuannya, diberikannya nikmat tersebut kepada kita. Nah, itulah esensi daripada syukur. Nah, contoh sederhananya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sebuah peci. Nah, peci yang mana? Wah, saya nggak punya peci, teman-teman. Ya, contoh, ya diberikan sebuah peci. Ya, tentu tidak bersyukur namanya kalau songkok atau peci tersebut kita gunakan untuk menggosok sepatu. Nah, itu bukan fungsinya. Nah, Allah menganugerahkan kepada kita potensi hati, potensi mata, potensi telinga. Nah, bagaimana cara kita mensyukurinya? Adalah dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia, karena mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat kekuasaan Allah, dan mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu layaknya binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka lah itu orang-orang yang lalai. Hadirin jamaah bukber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebut seseorang yang tidak memanfaatkan potensi hatinya, potensi mata, potensi telinga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah samakan dengan posisi binatang. Ya, balhum adall, bahkan bisa saja lebih hina daripada binatang, hadirin. Nah, olehnya itu kok bisa? Bukankah manusia itu sebaik-baik ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna? Nah, namun disebut di sini Allah sebut ia laksana binatang, bahkan bisa saja lebih hina daripada binatang. Nah, mari kita lihat perbandingan manusia dengan binatang. Benar nggak sih ayat ini? Nah, sebenarnya apa sih yang dibanggakan dari seorang manusia? Manusia itu awaluhan nutfah wa akhiruha jifah. Awal dari penciptaan seorang manusia siapapun dia, awalnya berasal dari air mani yang menjijikkan, tidak ada nilainya. Nggak ada tuh yang pengen sudah bau menjijikkan, nggak ada yang mau. Nah, itu awal penciptaannya, sesuatu dari yang hina. Nah, dibandingkan dengan binatang, ayam maksud saya, ayam awal penciptaannya dari sebutir endog, dari sebutir telur. Nah, coba kita bandingkan, mana yang lebih mulia? Masih bagusan telur dong, masih lebih mulia penciptaan ayam. Wa akhiruha jifa, dan akhir dari perjalanan seorang manusia siapapun dia, meskipun seganteng saya pun tetap aja akhir dari perjalanannya akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Nggak ada yang mau. Makanya setiap manusia yang baru meninggal itu cepat-cepat dikuburkan. Kenapa? Karena bentar lagi jadi bangkai. Bau. Mengganggu gak sih? Nah, dikatanya nanti ya. Sebentar lagi menjadi bangkai. Bau. Akhirnya itu harus cepat-cepat dikuburkan. Bandingkan dengan binatang. Ikan, ya. Akhir dari perjalanan seekor ikan, maka ia akan menjadi ikan kering, ikan asin. Banyak yang suka campur sayur asem, sambal, mantap. Nah, coba perjalanan ikan, akhir perjalanan ikan masih lebih mulia daripada akhir dari perjalanan seorang manusia. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Setiap yang keluar daripada organ tubuh manusia, semuanya itu bau, semuanya menjijikkan, semuanya najis. Coba teman-teman coba lihat padi, ya ada padi ya. Pak Adi coba, atau jangan Pak Adi deh, Bu Dinda ya. Maaf Bu. Coba
kalau bangun pagi-pagi ini jangan langsung cuci muka, langsung depan kaca, berdiri depan kaca, lihat mukanya, apa yang ada di sini nih, belek, ya, apa yang ada di sini, yang di sini, yang di sini, lubang depan, lubang belakang, semua yang keluar daripada organ tubuh manusia, semuanya najis, semuanya menjijikkan. Bandingkan lagi dengan binatang, lebah. Apa yang keluar dari organ tubuh lebah? Madu yang menyehatkan, ya, rasanya enak, sehat, berguna, bermanfaat. Maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf tadi bahwa ketika manusia tidak memanfaatkan potensi yang diberikan berupa mata, penglihatan, telinga dan hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ia bisa saja seperti binatang, balhum adal, bahkan bisa saja lebih hina daripada binatang. Hadirin jamaah bukber, teman-teman, sahabat-sahabat Alliance Partner Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, dan insyaallah mudah-mudahan suatu saat bisa bergabung dengan teman-teman offline, bergabung bukber. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan bisa. Saya juga sudah sangat rindu sekali dengan Alliance Partner Indonesia, Ibu Dinda, Pak Adi, Mbak Mina, Mbak Enda, Bang Dion, Mas Jaya, siapa lagi? Bang Sandi. Sandi masih ada nggak sih? Masih ada ya? Oke. Pokoknya all of you guys, Ciolin, semuanya, I really miss you guys. Ya, untuk lebih afdalnya acara kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sembari mengucap syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan memohon petunjuk juga untuk hari-hari yang akan datang. Ila hadratin nabiyina Mustafa wa ala kullatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami hadir di hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga kami bisa berkumpul dalam bulan Ramadan yang suci ini dalam rangka buka puasa bersama PT Alliance Partner Indonesia. Kami bersyukur atas rezeki yang Engkau berikan ya Allah setiap hari, dan Engkau berikan kekuatan, Engkau curahkan kepada kami segala nikmat agar kami dapat menjalankan tugas di tempat kerja kami ini. Bersamaan dengan momen buka puasa bersama ini, kami juga memohon restu-Mu ya Allah untuk kantor kami dan semua yang bekerja di sini. Semoga kerja keras kami selalu dilandasi dengan kearifan, kejujuran, dan belas kasih. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi rintangan dan kerendahan hati untuk mengambil pelajaran dari setiap kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga pertemuan ini memperkuat rasa persaudaraan dan keakraban di antara kami tanpa membedakan latar belakang ataupun kepercayaan kami. Bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami untuk menghargai keberagaman yang memperkaya tempat kerja kami, dan untuk terus saling menghargai dan berlaku baik untuk satu sama lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Amirullah dari kampus University of California Riverside, United States of America, mengucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman Alliance Partner Indonesia. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan ini. Terima kasih.